Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulan Nur Fawaz. Jadi di sini saya bakalan bercerita tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, yang pertama tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwasanya akan lahir seseorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Lalu ia memerintahkan prajuritnya agar mencari anak laki-laki itu untuk dibunuh sebelum ramalannya tidak menjadi kenyataan. Setelah Raja Namrud memerintahkan prajuritnya, anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Bahkan para pasangan suami istri tidak diperbolehkan untuk mempunyai anak. Bahkan setiap rumah yang ada di sana dijaga ketat oleh pasukan Raja Namrud. Dan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, beliau kebingungan siapakah Tuhannya yang menciptakan segalanya. Pada awalnya, beliau mengira bahwasanya Tuhannya adalah matahari. Lalu kenapa di saat malam matahari tidak ada? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengira bahwasanya Tuhannya adalah bulan. Tapi kenapa pada saat siang hari bulan tidak ada? Dan kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya hanya Allah saja satu-satunya zat yang berhak disembah, dan setelah itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam mengimaninya. Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ulul azmi yang merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi kepada nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim ini lahir tuh di wilayah yang bernama Babilonia yang sekarang itu dikenal sebagai negara Irak. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah masa jahiliyah yang pada saat itu notabene wilayah Babilonia itu dikuasai oleh raja yang kejam serta tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Dan dia juga mengakui bahwa dirinya seorang Tuhan. Nah, jadi ada seorang raja di wilayah Babilonia yang sangat kejam serta tidak mempunyai rasa kemanusiaan itu mengakui dirinya sebagai seorang Tuhan. Nah, dan pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Raja Namrud. Sebelum Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan sebuah berhala atau patung di wilayah kekuasaan Raja Namrud. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu berhala atau patung, dan kemudian dikalungkannya berhala tersebut dengan kapak yang dipakai untuk menghancurkan berhala tersebut. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud untuk mendatangi kediamannya, dan Nabi Ibrahim menjawab panggilan itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, siapakah yang telah menghancurkan berhala tersebut? Dengan lantang Nabi Ibrahim menjawab, berhala terbesarlah yang telah menghancurkan semua berhala tersebut. Dan setelah itu Raja Namrud berkata, bagaimana mungkin berhala tersebut bisa melakukan itu? Sebab dia kan benda mati. Lalu Nabi Ibrahim berkata, lantas kenapa kalian menyembah benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa? Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Namun saat Ibrahim alaihissalam dibakar, Nabi Ibrahim sama sekali pun tidak terluka dan membuat heran seluruh yang menyaksikannya. Lalu beberapa saat kemudian Allah mengirimkan lalat, dan lalat itu masuk ke dalam kepala Raja Namrud yang mengakibatkan kematian Raja Namrud. Dan setelah itu tersebarlah kabar bahwa seorang Tuhan meninggal dengan lalat. Nah, oke. Mungkin cerita saya sampai sini saja. Mungkin di lain pertemuan saya akan cerita tentang Nabi Ismail dan Hajar saat ditinggalkan oleh Ibrahim. Mungkin sampai sini saja cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.